Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Pada rekaman video ini Anda akan mendapatkan terjemahan surat An-Najm ayat 31, Al-Mu'min ayat 17. Selanjutnya akan didapat penggunaan kata li dan la terhadap isim dan fi'il, dan juga ada lain-lainnya. Materi ini dibawakan oleh Ustadz Nasiruddin Khalid. Walillahi, ma makna walillahi? Milik Allah atau kepunyaan apa-apa yang ada fi ada ya di langit dan fis samawati wal ardh, di langit dan di bumi. Liyajziya, apa linya artinya? Li Li itu artinya bisa untuk, agar, milik, agar. Kalau li-nya diikuti isim, maka li-nya bisa bermakna untuk atau bermakna milik. Ini jadi dua saja ya, diganti dua saja. Bisa untuk, bisa milik, bisa kepunyaan, sama sih maknanya. Kalau li diikuti oleh isim, kalau li diikuti fi'il, artinya agar. Berarti kata liyajzi. Nah, kata yajzi itu isim atau fi'il? Yajzi kan fi'il. Karena ini fi'il, berarti linya apa artinya apa? Liyajziya. Liyajziya alladzina. Iya, orang-orang. Jadi yang membalas itu siapa? Dia, isimnya Allah. Agar dia membalas orang-orang. Alladzina apa? Asa'u artinya berbuat buruk atau berbuat jahat. Dari kata asa'u nanti muncul kata sayyi'ah. Apa? Apa arti sayyi'ah? Muncul juga pola kata perubahannya, ada kata su. Apa su? Buruk. Jelek, buruk. Jadi kalau sa'aya su'u, su'. Jadi artinya ini pola perubahannya ya. Semuanya bermakna kata dasar yang sama, nih buruk. Kalau ini berbuat buruk, ini keburukan, ini juga buruk. Jadi kalau ditambah azan, su'udzan, prasangka, azan. Apa azan itu? Dugaan atau sangka. Su'udzan
buruk sangka. Su'ul khuluq. Su'ul khuluq. Apa itu? Akhlak yang buruk. Su'un tambah al-khatimah. Apa? Khatimah itu apa? Akhir, nutup ya. Akhir yang buruk. Su'ul khatimah. Kalau bedanya kalau ini dibalik, tinggal dikasih husnul. Husnuzon, husnul khuluq, husnul khatimah. Itu kalau dibalik ya. Jadi artinya tinggal balik. Kalau su'uzon prasangka buruk, husnuzon prasangka baik. Su'ul khuluq akhlak yang buruk, husnul khuluq akhlak yang baik. Su'ul khatimah akhir yang buruk, husnul khatimah akhir yang baik. Dan lain sebagainya. Tinggal dikaitkan tuh, tinggal dipadankan. Apa sirah? Ya boleh. Jalanan. Sirah itu artinya jalanan, sejarah ya, orang kita sebut ya. Bisa juga artinya perilaku. Ya. Husnul sirah, perilaku yang sama seperti ya. Baik, kita lanjutkan, ini sudah panjang. Liyajziyal ladzina asa'u bima. Apa arti bima? Bi dengan ma, apa ya, amilu, mereka berbuat. Wa yajzi, dan karena ada wawunya, kesini lagi deh nih, sama kesini lagi maknanya. Maknanya kesini lagi jadi apa? Dan agar dia membalas alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat bil husna, dengan kalau baik saja hasanah, yang ini dengan yang lebih baik, atau bisa paling baik. Coba lihat, subhanallah. Orang berbuat buruk, balasannya setara dengan perbuatannya. Berbuat baik, balasannya lebih dari yang dia lakukan, bahkan paling baik, berlipat-lipat. Allah ya, itu rahmatnya Allah. Surat apa itu? Najm. Apa makna najm? Apa arti najm? Bintang. Al-yawma, pada hari ini, tujza, apa tujza? Dibalas. Coba kembali ke sini. Yajzi. Apa yajzi? Balasan. Apa? Membalas. Kalau balasan, jaza'u. Apa? Jaza. Pernah dengar ya? Khairul jaza. Jazakallah khairan khairul jaza. Jazaan khair. Yajzi, membalas. Masih kemarin lihat, ini polanya aktif. Ya. Coba yajzi dibikin
polanya pasif. Apa? Yuk. Satu huruf sebelum terakhirnya apa? Fathah. Di huruf apa? Huruf apa? Ini ya? Maka bunyinya yujza. Kalau anta? Dia tujza. Sama. Dia sama anta sama. Dia untuk perempuan sama anta sama. Walitujza kullu nafsin. Jadi ya, artinya dan agar dibalas kullu tiap-tiap nafsin, diri, jiwa, yang orang, bima kasabat, dengan apa yang dia telah usahakan. La zulma, tidak ada kezaliman. Nah, mari kita lihat. Ini tadi li ya. Ini tadi li. Kalau dikasih alif, bacanya apa? La. Artinya? Artinya? Ada 3 macam. Artinya? Ada 3 macam. Bisa artinya jangan. Bisa artinya tidak. Dan bisa artinya tidak apa? Sekarang la itu ada tidak, ada jangan, ada tidak ada. Lalu pertanyaannya, loh kapan kalau begitu kita terjemahkan tidak, terjemahkan jangan, terjemahkan tidak ada? Bisa dari makna, dari kalimat. Maksudnya apa kalimatnya? Bisa. Atau boleh dengan ciri-ciri. Ini ciri-cirinya seperti ini. Kalau setelah huruf la diikuti oleh isim, setelah la diikuti oleh isim, bunyi isimnya fathah, maka artinya tidak ada. La diikuti kata benda, bunyinya fathah, bunyinya ujungnya, artinya tidak ada. Contoh, la ilaha illallah. Ilah artinya apa? Ilah, Tuhan. Kalau la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali karena contohnya la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La khaira, tidak ada kebaikan. Tuh. Apa lagi? Apa? Illa. Ya, kecuali bukanlah tapi illa. Lagi dulu. La nabiyya ba'dahu,
tidak ada nabi sesudahnya. Tuh, gitu tuh. Gampang gitu ya, kayaknya ya. Ingat, adalah ujungnya fathah, artinya tidak ada. Saya katakan gitu aja, pokoknya nggak usah dilihatnya. Sederhana nih. Tadi bunyinya aja dah. Bunyinya. Kalau setelah la bunyinya fathah, berarti tidak ada. Kalau setelah la bunyinya dhammah, berarti tidak. Kalau setelah la bunyinya sukun, jangan. Tuh gampangannya begitu tuh. Ini gampangannya ini mah. Ulangi lagi udah ditulis. Apanya lagi yang diulang? Dan ini nih, la kalau diikuti bunyi ujungnya sukun berarti jangan. Nah gitu tuh. Ya. La diikuti bunyinya dhammah berarti tidak. Kalau la diikuti fathah bunyinya berarti la a'budu. Apa artinya? Jangan, tidak, atau tidak ada? Tidak. Kenapa? Dhamma ya? La a'budu. Tuh. Saya tidak. La ta'bud. Jangan menyembah. La ibadata. Tidak ada sembahan. Ulangi lagi. Adalah, kan diikuti kata-kata. Kalau katanya persis setelah la bunyi akhirnya sukun, bunyi akhirnya nih sukun nih, berarti la-nya diterjemahkan. Kalau ada la diikuti setelahnya bunyi akhir kata aslinya dhammah, berarti dari akhir. Coba sekalian dicontohkan. Lanas, oh di sini dulu nih, di sini dulu. Latas jud. Latas jud. Ghairallah. Jangan kau sujud berselain pada Allah. Jangan kau bersujud selain kepada Allah. Dari mana taunya jangan? Sukun. La nasjudu ghairallah. Kita tidak menyembah selain Allah. La sujuda ghairallah. Artinya tidak ada sujud selain kepada Allah. Iya. Udah, boleh begitu ruwet ini aduh udah. Boleh tapi ruwet ini aja yang gampang ya.
Sama, coba lihat. La ikraha fiddin. La, bunyi ujungnya fathah berarti tidak. Pokoknya pakai dah ini sementara. Ada yang kasroh. Kalau ada yang kasroh, Nah, ini pertanyaannya, udah ada yang doma, udah ada yang fathah, udah ada yang sukun, ya atuh lagi, tinggal kasroh. Nanti kita bikin sendiri tuh. Di Arab setelah la nggak boleh kasroh. Ya nggak ada, makanya dia bilang tadi kita bikin sendiri nanti. Iya. Coba surat ayat kursi. Allahu la ilaha. Itu lanya lah apa? Yang mana nih? Tidak ada. Wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu. Tidak. Sinatu wala naum. Tidak. La naum. Tidak kan? Lahu bukan ini. Kenapa bukan nih? Kagak ada alif. Yang tadi tuh. Lahu yang tadi barusan tuh sebelum ini. Nah, jadi yang bukan li saja berarti kasih tulis la juga tuh. Yang pertama tadi, yang artinya untuk, milik. Apa tadi yang sebelum tuh? Kepunyaan tuh? Ya, bisa li, bisa la. Kalau digabung? Ya, lali. Kalau kebanyakan jadi la takhudus sinatu wala nahum lahu ma fis samawati wa ma fil alladhi yashfa'u indahu illa bi ya'lamu ma baina aydihim wa ma wala yuhitun tidak wala ya'udu tidak wa huwal aliyul azim. Yang mana yang jangan? Kayaknya nggak ada laknya ya. Makanya bener ibu, jangan terjemahin. Nggak ada tuh. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma. Berarti tidak ada kezaliman. Al-yawm innallaha sari'un hisab. Wah, sekolah kalau tajwid ini. Tanmiyatul mufradat. Apa tanmiyatul mufradat? Mengembangkan kosakata, mengembangkan kata-kata. Liyajziyal ladzina asa'u liyajziya. Apa lihat situ artinya? Agar membalas alladzina asau, orang-orang yang berbuat buruk atau berbuat jahat. Jaza itu mudhari'nya yajzi. Masdarnya jaza. Gitu ya? Artinya apa tuh? Membalas atau balasan. Asa'a mudhari'nya yusi. Artinya berbuat keburukan. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas Anda dengan yang lebih baik lagi. Ada lagi ya? Lebih baik. Jazakumullahu. Apa arti khairan? Katsir. Jadi kebaikan yang syukron katsir. Terima kasih. Ulumun katsirah. Ilmu yang itu. Ni'aman katsirah. Nah, tapi yang banyak
Rizqun katsir. Betul. Udah hebat ya semuanya. Lancar semua. Artinya enggak ikhlas. Aib, dosa kecil, buruk atau keburukan, itu artinya banyak ya. Yang buruk, keburukan. Sayyi'at atau sayyi'at, keaiban atau dosa kecil. Mal ya'mal su'an yujza bih. Man, apa man? Siapa saja ya'mal berbuat su'an, keburukan, kejahatan, yujza bih. Tahu dibalas dari mana tuh? Yuk. Ya. Za. Nah, kasih dia bi dengannya. Siapa yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan itu. Tuh. Surat apa itu? Nisa 133. Hah? Iya, maksudnya 120. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Coba tasrif al ahsanu bil husna itu ahsana. Apa? Ahsana. Berapa huruf? 3, 4. 4. Yang pertama? Enggak ada alif. Yang alif itu di tengah. Kalau nggak ada begininya nih, itu alif. Kalau nggak ada harokatnya, itu alif. Kalau ada ini atau harokat, namanya hamzah. Tuh. Jadi yang pertama hamzah. Terus ha, terus wow. Kalau wow berarti 5. Oh, asalnya itu di bawahnya Pak, hitungnya bukan di atas, ini yang di bawahnya. Iya, jadi yang di atas ada wawunya, ada alifnya, ada wawu di atas tuh, ada alif, ada ba. Itu benar, tapi kalau hitungnya yang di atas, tapi yang dimaksud yang di bawah ya. Ahsana, mudhari'nya yuhsin. Nih, kaidahnya begini. Setiap fi'il madhi apa saja yang 4 huruf jumlahnya, mudhari'nya pasti bunyinya u awalnya. Pasti dhamma. Tuh kaidahnya begitu tuh. Setiap fi'il madhi yang 4 pasti mudhari'nya dhamma awalnya. Awalnya. Kita bicara awalnya. Ya, tapi dhamma itu belum tentu pasif ya. Pasif kalau 1 huruf sebelum terakhirnya fathah. Tapi ini nih dhamma sebelum terakhirnya kasrah. Jadi kalau ahsana yuhsinu, af'ala yuhinu, akhbara akhraja yuhinu, ajlasa yujlisu, adkhala yudkhilu, a'lana yudkhilu, aslama yuslimu. Kayaknya sudah masdarnya ihsanan. Apa? Ihsanan. Jadi kalau ahsana berbuat baik, yuhsinu sama berbuat ihsan. Kok orangnya ihsan bukan kebaikan, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu ihsan, bukan kebaikan. Kalau kebaikan sudah dihapus husnul tadi itu. Kalau ihsan berbuat baik atau perbuatan yang baik. Perbuatan baik. Jadi pernah dengar ihsan, wabil walidaini ihsan, kepada kedua orang tua berbuat atau hendaklah berbuat. Jadi ahsana berbuat baik, yuhsinu berbuat baik, ihsan
Bisa dua artinya, bisa berbuat baik, bisa perbuatan baik. Muhsin, yang berbuat, muhsinin, orang-orang yang berbuat. Kita sering mendengar ada muhsinun, ada muhsinin. Bedanya, ya iya, yang satu wow, yang satu iya. Jelas bener itu mah. Maksudnya muslimun sama muslimin. Apa bedanya, Bu? Laki-laki sama perempuan. Hadirun sama hadirin. Mana yang perempuan? Hadirin. Tuh dia nih yang sering keliru nih. Itu hadirin teh dua-duanya laki-laki. Muslimun muslimin semuanya laki-laki. Muslimat baru perempuan. Muslimun sama muhsinin dua-duanya laki-laki. Kalau perempuan muhsinat. Muhsinat. Iya, Ibu, betul. Jadi dia perlu dicatat. Kadang ada yang menggunakan on sama ini itu laki-laki perempuan, kurang pas. Bukan kurang pas, keliru. Nah, itu tuh. Adapun perbedaannya secara detail nanti, tapi ini secara sepintas. Kalau muslimun ketika dia jadi subjek, muslimin ketika dia jadi objek. Itu sederhananya katanya. Lagi, kalau muslimin ketika posisi dalam kalimatnya sebagai objek. Ini umumnya ya. Gitu. Kalau muslimun posisi dalam kalimatnya sebagai subjek. Kalau muslimat, subjek atau objek sama. Bagus kan? Hah? Bagus. Jadi nanti kalau ingin tahu lebih persis, silakan tanya beliau. Sebagai subjek misalnya muslimun tapi mau dikasih harokat itu mungkin nggak usah muslimun apa pakai nun apa gitu. Jadi kalau ada in ataupun mesti bunyinya na. Ya, nggak ada perubahan lain. Nun yang itu tuh muslimun, muslimin itu mesti nunnya nggak boleh berubah ke tempat yang lain. Na harus na. Iya, apapun. Iya. Oke, tetap. Nah, baik, lanjutkan. Ulang lagi yang mana, Ibu? Apa yang mesti sebagai apa ya? Baik. Di dalam bahasa Arab mengenal itu nanti kita bahas pada buku ketiga selanjutnya setelah ini. Ada kedudukan-kedudukan kata di dalam kalimat. Bahasa Indonesia pun demikian. Ada namanya subjek, predikat, objek, dan seterusnya. Nah, di dalam bahasa Arab salah satu tanda bahwa dia jadi subjek itu, salah satu tanda kalau dia jamak, tandanya adalah wawun nun. Itu subjek ya? Subjek. Ini sederhana kate. Nih, gitu tuh. Ya. Kita kan belajar bahasa Betawi nih. Kalau ya sama nun, tanda bahwa dia tanda dia objek. Objek. Tanda dia objek. Baik. Itu. Ada lebih detail, insya Allah nanti selesai dulu buku ini, buku di 2, kita masuk ke jilid 3. Minggu depan lah. Insya Allah. Iya. Ya.
bahasa Arab di dalam ucapan keseharian, dalam bercakap dan sebagainya itu lebih mudah mestinya, dalam artian begini Bapak Ibu, nggak usah direpotkan bunyi akhir. Ya, mau ngomong bingung mau ngomong ujungnya apa. Ya, jadi lebih baik dimatikan. Itu lebih memudahkan, seperti Bapak Ibu ketika baca Quran di akhir ayat. Ya, misalnya ana talib min jami'ah. Jami'ati, nggak usah. Sebentar, jami'ah apa ya nih? Langsung saya ngomong. Jadi nggak usah. Hadar ustaz ilal madrasah. Udah selesai. Hadar ustaz ilal madrasah. Ustadzul atau ustadzah, nanti kalau di kelas belajar kaidah baru tuh. Sebentar nih ustadzul atau ustadzah. Tapi kalau sudah ngomong nggak usah dipikirkan. Aman. Nggak usah, nggak ada. Lebih aman, nggak bisa dibunyikan ujungnya. Jadi kalau saya bilang muslimat, kenapa nggak diberi harokat? Supaya nggak usah banyak mikir. Bawahnya muslimat. Mau muslimatun, mau muslimatin, tetap ibu, nggak berubah. Nanti kita bahas di Jabusur 3. Ya, udah ya. Sementara ini dulu, kasih ibu. Tapi sabar supaya ibu jangan berhenti di tingkat 2, harus sampai di tingkat ya tingkat 6. Tingkat terakhir, insya Allah. Ayo lanjutkan. Ahsana yuhsinu ila, lawannya adalah asaa yusiu ila. Jadi kalau ahsana ila artinya berbuat baik kepada. Berbuat baik kepada siapa? Lawannya asaa madinya, yusiu mudhari'nya berbuat buruk kepada siapa? Al-waladu contohnya yuhsin ila walidayhi. Anak itu yuhsin ila walidayhi, kedua. Jadi walidai kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, artinya berbuat hasanah, artinya apa? Baik atau baik. Lawannya sayyi'ah. Rabbana atina, artinya ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari api. Surat apa ini? Surat yang jelas ada di antara Al-Fatihah sampai An-Nas. Lebih tepat surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Pada ayat 200 itu bunyinya bukan seperti ini bunyi ayatnya. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa yang pertama itu tidak dianjurkan. Itu iya, karena itu sedang menggambarkan itu orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang kafir tuh, orang-orang yang enggak beriman tuh, kalau berdoa hanya kepentingan duniawi saja. Itu tuh. Kalau kita diajarkan dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya, jadi kalau orang-orang yang kafir kalau minta berdoa yang penting dunianya enak. Bahkan tidak ada kata hasanah. Apalagi azizah. Siapa yang sering berdoa di depan Ka'bah azizah?
Rabbana atina azizah. Lagi pengen sah. Aduh ya Allah, jangan itu lelucon, jangan bener-beneran. Jadi perbedaannya orang-orang kafir itu Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah padaku ini di dunia ini. Enggak penting tuh mau hasanah mau sayyi'ah. Penting. Jadi kalau ya Allah kira-kira tuh Tuhan kami kata mereka, kalau kau berikan kami yang penting kami bahagia di dunia. Mau duit itu, mau rezeki itu, mau harta itu datang kepadaku, mau cara yang kayak gimana kek. Yang penting pokoknya saya kaya. Mau haram kek, mau halal kek. Itu, tetapi dianjurkan kita berdoa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, dan gak cukup wa qina azaban. Saya pernah bertanya, kira-kira kalau ditanya sama ibu-ibu, kenapa doanya bukan minta surga ya? Ya Allah jadikan kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, tapi doanya jauhkan dari api neraka. Gak bilang ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Kenapa? Betul. Kalau kita mau mintanya surga, jangan-jangan mampir. Tapi Allah kasih tahu mintanya dijauhkan dari, nggak ada tempat lain. Nggak apa-apa ya Allah, yang paling ujung yang penting. Yang paling ujung atas maksudnya. Itu dia. Jadi kata hasanah apa tadi? Kebaikan. Hasanah artinya kebaikan. Nah, hasanah itu dari sisi makna artinya kata itu umum. Dalam bahasa Arab nakirah. Nakirah artinya umum. Yang kita minta sama Allah adalah kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan apa? Terserah padamu ya Allah. Apapun yang engkau nilai bagi kami adalah kebaikan, berikanlah kepada kami itu. Mau yang banyak, alhamdulillah. Mau enggak sedikit, alhamdulillah. Tuh, begitu tuh. Jadi, dan kata hasanah itu memang artinya umum. Jadi kalau umum itu bisa sedikit, bisa terserah Allah. Bisa sering. Saya kira bukan jarang ya. Tidak pernah ada nikmat Allah yang terputus dari kita. Ya betul. Selama 1 jam di sini Bapak Ibu dapat nikmat Allah. Bisa nafas, bisa ini. Bisa mendengar, lihat, nikmat. Dikasih ini, gak dikasih ini, nggak mau tau. Dikasih ini, gak dikasih ini. Wa fil akhirati wa qina adzabannar, dan jauhkan kami ya Allah, jaga kami dari api neraka. Jaga, kira-kira doanya adalah ya Allah, jauhkan dari api neraka. Insya Allah kalau aku sudah selamat dari api neraka, tempatnya ada dia surah Al-Baqarah. San, perhatikan yang ini bukan fi'il, ini isim. Ahsan artinya lebih baik atau paling baik. Untuk mu'annas, untuk bentuk perempuannya, untuk bentuk mu'annasnya husna. Maka kalau laki-laki namanya ahsan, kalau perempuan Siti Husna, kan gitu. Muhammad, mudah-mudahan nggak dibalik ya. Muhammad Husna, Siti sifat. Ya kalau sifat adalah sifat itu isim. Hah? Udah pokoknya isim, titik dulu. Nggak usah pakai embel-embel. Isim. Sifat itu isim. Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Apa khairun nas?
sebaik-baik manusia, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Mana kata akhlak? Khuluq. Apa bedanya khuluq sama akhlak? Kalau khuluq banyak, kalau akhlak sedikit. Ulangi lagi. Apa bedanya khuluq sama akhlak? Kalau khuluq banyak, kalau akhlak Bapak Ibu, awas nih, jangan pakai perasaan. Khuluq itu satu, akhlak itu banyak. Kebalik. Khuluq pun jamaknya akhlak. Khuluq itu mufrad, akhlak itu jamak. Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Apa artinya? Allah memiliki nama-nama yang fad'uuhu biha, maka serulah dengannya. Kalau mengikuti pola di atas sebenarnya bukan nama-nama yang baik, nama-nama yang paling Asmaul Husna ada berapa Bapak? 99. Ada sebuah hadis, siapa yang menghafalnya insyaallah peroleh surga. Ibu hafal ya, Ar-Rahman Ar-Rahim sampai paling ujung. Awal sama ujungnya aja, Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rasyid As-Sofi. Ya. Baik. Husna itu adalah sifat, artinya nama-nama yang paling baik. Husna. La zulmal yawm. Apa artinya? Jangan. Udah hilang ya tulisannya ya. La yang pantes beneran udah hilang tulisannya. Kalau la diikuti isim yang fathah, artinya tidak ada. La diikuti fathah, ini fathah ya. La zulmal yaum, tidak ada ya penzaliman atau kezaliman hari itu. Kiamat ya, hari perhitungan. Zalama yazlimu zulm, zalim, zalimin. Bentuk pertamanya apa bunyinya? Artinya telah mengani, yazlim sedang mengani, ya zulm aneh ya, kezaliman. Zalim, orang yang mengani atau orang zalim. Zalimin, iya. Kalau zalimun, orang aniaya. Zalimin, sama nggak? Sama ya. Jangan bilang zalimin, wanita menganiaya. Enggak. Zalimun sama zalimin sama. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Zalama artinya menzalimi. Coba dibuat yang bentuk pertama, dibuat pasif. Zulima. Yang kedua yazlim, dibuat pasif. Bukan yuzlim. Kalau yazlim menganiaya, yuzlam ya.
Yang ketiga, zulm dibikin pasif. Apa? Delangu. Apa? Iya, yang jelas bentuk ketiga tidak bisa dibikin pasif. Yang bisa dibikin pasif itu bentuk pertama sama bentuk Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah Maha Pas Maha cepat. Iya, perhitungannya. Hisab itu apa hisab? Kalau yaumul hisab? Berhisab hari. Hasaba. Berapa huruf? 3 atau 4? Yang pertama huruf? Yang kedua? Hamlif. Hamlif. Kok kedengeran hamlif? Itu hamzah atau alif? Alif. Yang di tengah? Alif. Yang di awal? Udah mau ngomong ham? Udah syukur ujungnya bener. Baik Bapak Ibu. Hasaba, karena dia 4 huruf, mudhari'nya mesti dhammah depannya. Standar. Hasaba yuhasab. Bu, yang dhammah bukan akhirnya, depannya. Kalau akhirnya bisa A, bisa U, bisa I. Salah. Bisa A, bisa U, bisa sukun. Coki. Lanjut aja. Nih. Kalau fi'il, besok-besok lu ada yang ceritanya. Kasro fi'il gak ada kasro. Fi'il itu ada 3 nih. Bisa fathah, bisa sukun. Kasroh nggak punya. Sebaliknya kalau isim bisa kasroh, bisa fathah, bisa dhammah, nggak boleh. Tuh, ingat tuh. Jadi kalau isim tidak boleh sukun, kalau fi'il tidak boleh kasroh. Kasroh itu cirinya isim, sukun itu cirinya. Mau ditulis? Hari-hari nulis ciri terus. Iya, nggak apa-apa Ibu ya. Yang pertama, isim itu fathah. Fi'il boleh fathah? Boleh. Atau jangan begitu. Salah. Nomor 1 fathah. Isim boleh? Fi'il? Ya. Dhammah. Isim boleh? Fi'il?
kasroh. Isim boleh? Fi'il? Sukun. Isim? Fi'il? Ciri-ciri isim dan fi'il. Ini katanya, isim fi'il. Oh, jangan kata ini. Harokat atau tanda deh, tanda. Fathah isim boleh, fi'il boleh. Dhamma isim boleh, fi'il boleh. Kasrah isim boleh, fi'il tidak boleh. Sukun isim boleh, fi'il tidak boleh. Kalau ada isim yang sukun, itu bukan hakikatnya, dibacanya sukun. Ya. Contoh, qul huwallahu ahad. Kok ahad? Kok mati? Kan itu isim. Karena dimatiin. Aslinya qul huwallahu ahadun. Tuh. Ini ciri-ciri pada tanda ya. Fathah, dhamma, kasrah, sukun. Seperti ini. Baik. Sebaliknya kalau ada fi'il yang kasroh, sesungguhnya dia tidak kasroh. Mesti ada yang diapa-apakan, dibuang, ini. Lanjutkan. Sari' artinya maha cepat, ya cepat. At-ta'irah sari'ah. Pesawat itu cepat. Apa? Ta'irah apa ta'irah? Pesawat. Mana? Ya, ta'irah. Kalau ta'ir itu ya dalam surat Yasin ya. Surat Yasin. Qalu ta'irukum ma'akum. Artinya apa? Qalu ta'irukum ma'akum. Artinya mereka berkata ta'irukum ma'akum. Pernah ada nggak surat Yasin? Ada. Nih, supaya lagi ada ta'iro begini nih. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Subhanallah. Artinya qalu ta'irukum ada berapa kata? 2 ya. Ta'irukum kamu. Ta'ir kalau pesawat ta'iroh. Maksud ini mereka berkata pesawat. Al-Quran ada pesawat. Kalau ta'ir ada taknya itu pesawat. Kalau nggak ada taknya berarti burung. Jadi ta'irukum ma'akum. Itu dulu alamat terjemahan begitu. Mereka berkata burung kalian bisa. Salah. Ternyata harus dicek Al-Qurannya. Kita taunya sekali ta'irukum itu selesai itu aja. Itu artinya Bapak Ibu, itu adalah melaknat orang. Ta'irukum itu kecelakaan bagi kalian.
Ada dalil ya, toh. Oh, hidup aku. Celaka kalian. Gitu maksudnya. A'il dzukirtum, karena kalian diberi peringatan. A'il dzukirtum bal antum qaumum muslimun. Tapi kalian ada orang-orang yang melampaui batas. Ternyata kita Yasin juga kadang-kadang nggak cermat ya artinya ya. Insya Allah berarti mulai hari ini 1 ayat. Bapak Ibu, insya Allah 1 tahun kalau sehari 1 ayat bisa tuh Yasin dulu. Yasin ya. Yasin berapa ayat? 33. 83 ayat. Lihat. Kalau sehari 1 ayat 83 hari. Berapa bulan? 3 bulan selesai. Lihat, selesai bahasa Arab Quran di tingkat 2, tahu semua ayat Yasin. Insya Allah. Jangan sampai kejadian tohir hukum. Lanjut. Yaumal hisab. Hari kiamat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu. Hitunglah dirimu sebelum kalian dihisab. Kalau hisab dikasih sebelum dihisab, iya, atau hitunglah sebelum kalian dihisab. Kapan dihitungnya? Kiamat. Insyaallah. Ini biasanya anjuran untuk introspeksi, untuk kita mengintrospeksi diri, melihat, merenungkan. Tamrinat, jodohkan al-waladus salih yuhsin ila walidayhi, al-fasiq apa? Yadlimun nas. Fasik yadlimun nas. Berapa orang al-fasiq itu? 1 orang. 1 orang. Kalau banyak? Fasiqun, gitu ya? Jamak ya? Boleh fasiqun, boleh fasiqin. Betul. Boleh fasiqun, boleh fasiqin. Iya. Jangan dipotong. Fasiqin. Beda lagi. Al-fasiq. Apa al-fasiq? Yazlimun nas. Jawabannya mana? Yazlimun. Al-musyrik. Yaj'al al-asnam alihah. Apa itu yaj'al? Al-asnam patung. Alihah Tuhan. Alihah itu jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya alihah apa? Ilah. Ilah jamaknya alihah. Loh, alihah. Asnam lebih tepat bukan patung, berhala. Di dalam bahasa Arab ada juga patung itu. Bahasa Arabnya timsal. Timsal itu patung, statue ya. Patung. Tapi kalau patung, tidak semua patung itu disembah ya. Tapi ada patung-patung yang disembah. Biasa disebut sanam, al-asnam. Kita lanjutkan. Ar-rajulul muhsin. Ya. Apa arti ar-rajulul muhsin itu Bapak Ibu? Iya. Biasanya selain diartikan laki-laki yang baik atau orang ya, orang yang baik, ar-rajul muhsin juga biasa diterjemahkan apa? Suami. Bukan, bisa juga diterjemahkan artinya dermawan. Ar-rajul muhsin artinya dermawan. Ya.
al-muhsin. Orang biasa, orang Arab mengatakan al-muhsinun, artinya para dermawan. Atau al-muhsinin, itu para dermawan. Al-abdu taib. Al-abdu taib apa artinya? Hamba yang bertaubat itu yang mana ya? Yajzi apa yarji'? Coba terjemahkan kita ya. Yajzi ibadahu yaumal hisab. Itu artinya apa tuh? Membalas hamba-hambanya hari kiamat. Betul nggak hamba yang bertaib itu membalas? Tidak. Yarji' ilallah. Kembali kepada Allah. Apa artinya yarji' ilallah, Bapak Ibu? Iya, jadi orang yang bertaubat itu berarti dia kembali kepada Allah. Itu tidak selalu artinya meninggal. Jadi kembali kepada Allah artinya kembali ke jalan yang benar. Seperti itu ya. Yang 4 apa dong? Ar-rajul muhsin apa dong? Tadi yang suruh nas bi amwali. Kan dermawan tadi. Orang dermawan menyumbang, menolong orang lain dengan harta. Baca dan pahami ayat-ayat di bawah ini sambil memperhatikan beberapa fi'il mabni majhul yang dicetak tebal. Ada nggak di situ? Yang dicetak apa? Biru ya? Oh iya, di situ tebal biru ya. Kalau yang hitam? Yang hitam apa? Nggak ada ya? Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mana? Ada enggak? Fi'il majhulnya mana? Tidak. Ya jasi? Bukan ya? Bukan majhul. Ahsan? Bukan ya? Bukan majhul. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi dzalika, demikian itulah jazaa'ul muhsinin, balasan orang-orang yang baik, berbuat baik. Fi'il majhulnya mana? Tidak ada. Wa man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Apa artinya? Siapa yang berbuat kebaikan, falahu khairum minha, baginya pahala yang lebih baik dari apa yang dilakukannya. Apa arti kata khair? Baik ya. Tapi khair bisa artinya lebih baik. Khair bisa artinya paling baik. Bagaimana cara mengenali khair yang baik, khair yang lebih baik, khair yang paling baik? Tidak lain di dalam kalimat. Kalau kata khair diikuti dengan huruf min, maka kata khair artinya lebih baik. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada betul. Ya. Kalau khairun diikuti jamak, diikuti jamak, kata jamak, ya. Maka khairun artinya paling baik. Khairun nas, ya, sebaik-baik manusia.
Khairul umur. Sebaik-baik umur. Urusan. Sebaik-baik umur. Coba dilanjutkan tuh terjemahannya ya. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik umur awsatuha, pertengahannya. Berarti jangan tua. Itu umur bukan umur, artinya sebaik-baik urusan itu yang pertengahan saja. Jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Itu ya. Itu ya. Makan jangan terlalu jangan terlalu kurang. Terlalu kurang lapar, sakit, terlalu banyak ini apa ya? Panasan, terlalu panas susah, terlalu dingin susah. Nah, tapi yang itu tidak berlaku adalah dua hal, ilmu dan ibadah. Itu nggak berlaku tuh. Dua hal yang tidak boleh, dua hal yang patut untuk diiri, boleh iri itu dalam dua hal. Iri dalam ilmu, iri dalam ibadah. Itu boleh orang iri. Ya, seseorang boleh iri dari orang lainnya kalau orang lain itu lebih banyak ilmu. Boleh iri dari orang lain kalau ibadahnya lebih baik. Oh, saya juga pengen dong kayak dia. Oh, saya ini. Iri yang positif. Kalau iri pada harta tidak dianjurkan, bahkan tapi hanya sekedar memotivasi mungkin boleh. Gitu ya, tapi itu iri nggak bagus. Lanjut dikit lagi. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilus sayyi'at. Wa man jaa bis-sayyi'at. Apa artinya? Siapa yang berbuat keburukan, fala yujza, maka tidak dibalas. Alladzina amilus sayyi'at, orang-orang yang berbuat keburukan, illa maka nu ya'malun, apa-apa yang mereka lakukan, seperti apa yang mereka lakukan, kecuali apa-apa yang mereka lakukan. Jadi tadi itu seperti tadi yang di awal ayat tadi. Kalau orang berbuat baik, Allah balas berlipat. Tapi kalau seseorang berbuat jahat, hanya setimpal dengan yang dilakukannya. Subhanallah, hebat, luar biasa, rahmat rahim. Mana yang pasif, Bapak Ibu? Apa? Yujza. Yujza. Yujza itu mesti pakai kol-kola ya? Oh gitu ya. Ini saya dimarahin guru-guru Al-Quran. Yujza itu fi'il majhul. Kalau kembalikan ke bentuk aktif, yajzi. Apa? Yajzi. Itu fi'il apa? Enggak ya. Fi'il madi. Jasa. Apa artinya? Balas. Coba jaza dibuat pasif. Juz. Jadi juz begitu. Ya jazi dibikin pasif. Fi'il apa? Fi'il madinya? Bikin pasif. Sudah mulai lupa. Yuji. Apa?
Dikit lagi tuh. Yang jelas depannya nggak ada yaknya. Wazannya kalau fa'ala dibikin ilu. Fu. Jaza dibikin pasit jadi ragu-ragu padahal tinggal nyebut aja. Ragu-ragu apa? Nah itu apa? Iya cuma nggak pernah kedengar nih kata juzia. Ya pakainya bilang jazakallah khairan. Semoga anda dibalas oleh Allah. Itu kalimatnya. Jadi nggak pakai juzia. Tapi kalau mau dibentuk ya juzia. Fu ya malun. Terakhir tuh ya malun. Fi'il apa tuh Bapak Ibu? Mudhari. Mudhari atau mudhari? Boleh dua-duanya. Yang enak aja yang mana boleh. Mudhari. Sama tuh huruf jar atau huruf jer sih? Huruf? Tapi sering dengar huruf? Yang Betawi. Kalau huruf namanya huruf jar. Kalau huruf jar. Nanti kalau magic biasanya tapi udah kebiasaan. Huruf jar. Mestinya jar. Boleh, yang penting paham. Ya'malun fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dhamir apa? Hum ya? Pertanyaannya hum atau antum? Taunya hum dari mana? Ya atau wawu? Wawu atau ya? Ya atau wawu? Gabungan ya sama wawu. Bisa. Kalau antum jadinya tak sama tuh, begitu tuh. Jangan bisa-bisa wow atau ya belum lengkap. Mohon maaf Bapak Ibu, sampai di sini dulu hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi hari Jumat. Oke.